Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah kreativitas dan inovasi. Sebelumnya, nama saya Muhammad Nabi Ramadan. Saya Muhammad Gufron Rozak. Saya Juliana Anissa. Saya Giska Fatia. Nah, dari sini ada problem, yaitu jaket windbreaker adalah jenis jaket yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap angin dan cuaca yang buruk. Jaket ini biasanya terbuat dari bahan yang ringan, tahan angin, dan memiliki lapisan yang dapat menahan hembusan angin. Yang pertama ada value proposition canvas. Yang pertama ada customer jobs. Customer jobs yaitu pelanggan yang membutuhkan pakaian yang memberikan perlindungan terhadap kondisi cuaca berangin. Pelanggan mungkin mencari jaket windbreaker yang efektif dalam menghalangi angin untuk menjaga kenyamanan dan melindungi mereka dari angin yang dingin. Pelanggan juga menginginkan jaket windbreaker yang memiliki penampilan yang modis dan trendy. Mereka mungkin mempertimbangkan faktor seperti warna, desain, dan daya tarik estetika keseluruhan saat memilih jaket windbreaker. Yaitu ada customer pain. Itu yang pertama kurangnya fitur atau desain yang fungsional. Yang kedua ada yang pertama ada kurangnya fitur atau desain yang fungsional. Beberapa pelanggan mungkin memiliki harapan tertentu dari jaket windbreaker, seperti adanya kantong penyimpanan, tahan lama, atau mudah dilipat. Yang kedua ada kualitas bahan yang rendah. Itu pelanggan mungkin mengalami kekecewaan jika jaket windbreaker yang mereka beli memiliki kualitas yang buruk. Yang ketiga ada terhadap angin dan air yang buruk. Jaket windbreaker seringkali digunakan untuk melindungi dari angin dan cuaca buruk. Jika jaket tidak mampu menahan angin atau air dengan baik, pelanggan dapat merasa tidak puas. Yang keempat ada ketidaknyamanan dan kurangnya fleksibilitas. Yaitu jaket windbreaker dapat digunakan dalam berbagai aktivitas dan gaya hidup seperti olahraga, pendakian, atau kegiatan sehari-hari. Jika jaket tidak sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pelanggan dalam hal kegiatan atau gaya hidup tertentu, itu bisa menjadi sumber ketidakpuasan. Yang kelima, kurangnya insulasi. Beberapa jaket windbreaker tidak memiliki lapisan insulasi yang cukup untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat dalam cuaca dingin. Mereka biasanya lebih cocok untuk menggunakan dalam kondisi cuaca hangat hingga sedang. Yang keenam, adalah kekurangan pilihan desain. Beberapa merek atau model jaket windbreaker mungkin memiliki keterbatasan dalam varian desain yang tersedia. Yang ketujuh, ada tidak tahan lama. Beberapa jaket windbreaker mungkin tidak tahan lama dan rentan terhadap kerusakan atau haus seiring penggunaan yang intensif. Yang kedelapan ada ventilasi. Beberapa jaket windbreaker mungkin tidak memiliki ventilasi yang memadai untuk mengatur suhu tubuh dan mengurangi kelembapan di dalam jaket. Yang kesembilan ada ketidakcocokan dengan bentuk tubuh. Tidak semua jaket windbreaker cocok dengan berbagai bentuk tubuh. Beberapa model mungkin lebih cocok untuk jenis tubuh tertentu, dan ini dapat membuat beberapa pengguna merasa kurang nyaman atau tidak cocok secara estetika. Yang ke-10 ada keterbatasan multi-season, yaitu beberapa jaket windbreaker mungkin hanya cocok untuk penggunaan dalam satu musim atau kondisi cuaca tertentu. Mereka mungkin tidak memiliki fleksibilitas untuk digunakan sepanjang tahun atau dalam berbagai kondisi cuaca. Ini ada customer gain. Yang pertama adalah perlindungan terhadap angin. Jaket windbreaker dirancang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap angin kencang. Yang kedua, ada ringan dan mudah dibawa. Jaket windbreaker umumnya terbuat dari bahan yang ringan dan mudah dilipat sehingga mudah dibawa dan disimpan saat tidak digunakan. Yang ketiga, perlindungan terhadap hujan ringan. Banyak jaket windbreaker memiliki lapisan yang tahan terhadap air ringan atau perlindungan untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap hujan ringan dan memungkinkan tetap kering dalam kondisi cuaca basah. Yang keempat, atasan yang versatile, yaitu jaket windbreaker sering dapat digunakan sebagai lapisan atas yang serbaguna dalam berbagai aktivitas. Yang kelima ada pernafasan yang baik. Banyak jaket windbreaker memiliki ventilasi tambahan atau desain yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik.
Next. Nah, yang keenam ada tahan luntur. Banyak jaket non-breaker tahan terhadap luntur warna sehingga mereka tetap terlihat cerah dan menarik meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh ada mudah dicuci dan cepat kering. Bahan yang digunakan pada jaket windbreaker umumnya mudah dicuci dan cepat kering, membuat perawatan pemeliharaannya menjadi lebih mudah. Yang kedelapan ada desain yang stylish. Jaket windbreaker sering memiliki desain yang modern dan stylish. Mereka tersedia dalam berbagai warna dan gaya yang memungkinkan pengguna untuk tampil trendy dan modis. Yang kesembilan ada keawetan dan tahan lama. Jaket windbreaker umumnya tahan lama dan dapat bertahan dalam berbagai kondisi penggunaan yang kasar. Bahan yang kuat dan jahitan yang baik menjadikan pilihan yang dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lama. Yang 10, harga harga terjangkau. Jaket windbreaker seringkali tersedia dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan jaket teknis lainnya. Selanjutnya ada customer profile dan customer jobs. Yang pertama ada demografi. Satu ada pria dan wanita. Jaket windbreaker dapat digunakan oleh baik pria maupun wanita. Banyak merek dan desain jaket windbreaker yang tersedia untuk kedua jenis kelamin. Yang kedua ada usia. Jaket windbreaker seringkali populer di kalangan usia muda seperti remaja dan anak muda. Selanjutnya ada aktif di luar ruangan. Jaket windbreaker sering digunakan oleh mereka yang aktif di luar ruangan seperti pendaki gunung, pelari, dan juga pesepeda. Yang keempat ada penggemar olahraga. Banyak pecinta olahraga juga yang menggunakan jaket windbreaker. Yang kelima ada gaya kasual. Jaket windbreaker juga sering digunakan dalam situasi santai atau gaya kasual. Selanjutnya ada living standard. Standar hidup dan gaya hidup berkaitan dengan penggunaan jaket windbreaker dapat bervariasi tergantung pada individu tersebut. Misalnya seseorang dengan standar hidup tinggi dan gaya hidup yang aktif, mungkin mereka menghargai jaket windbreaker karena fungsionalitas yang cocok untuk kegiatan di luar ruangan. Selanjutnya ada psikografi. Yang pertama ada adventurous explorers. Pengguna jaket windbreaker yang tergolong dalam profil ini cenderung memiliki sifat petualang dan gemar menjalani aktivitas di luar ruangan. Yang kedua ada fitness enthusiast. Profil ini mencakup individu yang aktif secara fisik dan menjalani gaya hidup yang sehat. Yang ketiga ada urban commuters. Pengguna jaket dalam profil ini adalah mereka yang tinggal di lingkungan perkotaan dan mengandalkan transportasi umum atau berjalan kaki untuk beraktivitas. Yang keempat ada fashion conscious individuals. Mereka memilih jaket ini karena desainnya modis dan sesuai dengan tren fashion. Yang terakhir ada eco conscious consumers. Profil ini mencakup individu yang peduli terhadap lingkungan dan pencari produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada geografi. Pengguna jaket windbreaker dapat ditemukan di berbagai geografis di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan oleh sifat jaket windbreaker yang dirancang untuk melindungi dari angin dan sedikit hujan, yang dapat bermanfaat dalam berbagai iklim. Di daerah yang cenderung memiliki cuaca dingin dan berangin, seperti daerah pegunungan, pengguna jaket windbreaker umum ditemukan. Yang terakhir ada purchase history. Jaket windbreaker dengan desain yang aerodinamis dan fokus pada performa. Jaket tahan angin, ringan, dan sering dipilih oleh pendaki gunung dan penggemar aktivitas luar ruangan yang membutuhkan perlindungan yang handal lebih populer dan laris dibanding dengan desain lainnya. Selanjutnya ada three main type of customer jobs. Yang pertama ada functional jobs. Tugas utama dari jaket windbreaker adalah memberikan perlindungan terhadap angin dan hujan ringan. Pengguna menggunakan jaket ini untuk menjaga tubuh mereka tetap kering dan terlindungi dari cuaca buruk saat berada di dunia debat saat berada di luar ruangan. Yang kedua ada social jobs. Bagi sebagian pengguna, jaket ini bukan hanya alat fungsional, tetapi juga bagian dari penampilan dan gaya mereka. Memilih jaket dengan desain yang modis memungkinkan mereka untuk tampil trendy. Yang terakhir ada personal dan emotional jobs. Menggunakan jaket windbreaker yang memberikan perlindungan dari cuaca dapat memberikan rasa kenyamanan dan keamanan emosional kepada pengguna. Ini ada ranking dari customer jobs. Dari yang important ada memenuhi kebutuhan sandang,
Terus ada melindungi tubuh dari suhu dingin. Di bawahnya ada perlindungan terhadap kondisi cuaca berangin. Selanjutnya ada banyak variasi produk, terlihat trendy, bahan yang ringan dan portable, dan terakhir ada ketahanan terhadap air. Yang kedua ada customer pain dan gain. Next. Oh, itu. Yang pertama ada customer pain-nya, yaitu dari kualitas bahan yang rendah, ketahanan terhadap angin dan air yang buruk, kurangnya tidak tahan lama, habis itu kurangnya fleksibilitas, ketidakcocokan dengan bentuk tubuh, kurangnya ventilasi, kurangnya insulasi, kekurangan pilihan desain, kurangnya fitur yang fungsional, keterbatasan multi-season. Lalu ada dari customer gain, yaitu perlindungan terhadap angin, yang kedua ada perlindungan terhadap hujan ringan dan mudah dibawa, tahan luntur, keawetan dan tahan lama, desain yang stylish, atasan yang versatile, ya, harga yang terjangkau, mudah dicuci dan cepat kering, pernafasan yang baik. Nah, lalu ada type of customer pain, yaitu undesired outcome, yaitu kurangnya insulasi, tidak tahan lama, kurangnya ventilasi, kualitas bahan yang rendah. Yang kedua ada obstacle, yaitu keterbatasan multi-season, ketidaknyamanan, dan kurangnya fleksibilitas, ketahanan terhadap air dan angin yang buruk. Yang ketiga ada risk, yaitu kekurangan pilihan desain, ketidakcocokan dengan bentuk tubuh, kurangnya fitur dan desain yang fungsional. Yaitu yang kedua ada type of customer gain. Yang pertama adalah required gain, yaitu pelindungan terhadap angin ringan dan mudah dibawa, pelindungan terhadap hujan dan ringan. Yang kedua ada expected gain, yaitu tahan luntur, kawetan dan tahan lama, dan desain yang stylish. Yang ketiga ada desired gain, yaitu atasan yang versatile dan harga yang terjangkau. Yang terakhir ada unexpected gain, yaitu mudah dicuci dan cepat kering dan pernapasan yang baik. Selanjutnya ada value map, produk, dan service. Next. Bisa dilihat di sini, produk jaket windbreak berada pada garis C, yang dimana jaket windbreaker ini memiliki benefit yang cukup atau manfaat yang dapat diperoleh oleh para customer dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan para kompetitor. Benefit atau manfaat yang diperoleh oleh pelanggan diantaranya material yang digunakan dan desainnya membantu mengurangi efek angin dan menjaga suhu tubuh tetap nyaman. Umumnya terbuat dari bahan yang ringan dan mudah dilipat, sehingga mudah dibawa dan disimpan saat tidak digunakan. Harga jaket windbreaker yaitu 180.000 dengan persentase value map ini sekitar 30%, yaitu 54.000, minimal profit sekitar 20%, yaitu 36.000, dan cost 50% sebesar 90.000. Selanjutnya ada type of produk. Produk jaket windbreaker ini masuk ke dalam tipe produk berupa physical dikarenakan memiliki bentuk fisik yang dapat dirasakan dan dilihat oleh konsumen. Jaket windbreaker biasanya memiliki banyak model dan warna. Beberapa jaket windbreaker standar juga dilengkapi dengan hoods atau penutup kepala yang dapat disembunyikan di dalam kerah. Dan masih banyak jenis dan model jaket windbreaker lainnya yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian. Selanjutnya ada role of customer. Pengguna jaket windbreaker berperan sebagai pembeli yang memilih dan membeli produk, serta sebagai pengguna yang memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Peran mereka dalam mengevaluasi produk, mempertimbangkan kebutuhan pribadi, dan memberi umpan balik dapat berpengaruh pada perkembangan dan peningkatan produk jaket windbreaker di masa depan. Untuk relevansinya esensial. Nah, selanjutnya ada pain relievers dan gain creator. Next. Nah, untuk pain relievernya sendiri, yang pertama ada sirkulasi udara dan pengaturan kelembapan. Yang kedua, desain yang kompak dan portable. Yang ketiga, ada rentang ukuran yang luas dan opsi yang inklusif. Yang keempat, ada sifat cepat kering. Kelima, ada fleksibilitas untuk berbagai iklim dan aktivitas.
Yang keenam ada perawatan yang mudah. 7 ada ringan dan mudah bergerak. 8 perlindungan dari cuaca yang buruk. Selanjutnya ada gain creator-nya. Yang pertama ada tahan angin, perlindungan dari sinar UV, ringan dan nyaman, fleksibilitas dan adaptabilitas, gaya dan fashion, daya tahan dan performa jangka panjang, fungsionalitas multimusim, perawatan yang mudah, perlindungan dari cuaca yang ekstrim, dan yang terakhir ada sirkulasi udara dan pengelolaan kelembapan. Next. Nah, untuk rankingnya sendiri, yang pertama ada perlindungan dari kondisi cuaca yang buruk, sirkulasi udara dan pengaturan kelembapan. Selanjutnya ada fleksibilitas untuk berbagai iklim dan aktivitas. Selanjutnya ada ringan dan mudah bergerak, sifat cepat kering, desain kompak dan portable, perawatan yang mudah, dan yang terakhir, di nice to have ada rentang ukuran yang luas dan opsi yang inklusif. Next. Selanjutnya ada di gain creator. Untuk yang pertama, esensial ada perlindungan dari cuaca ekstrim. Yang kedua ada sirkulasi udara dan pengelolaan kelembapan. Yang ketiga ada daya tahan dan performa jangka panjang. Yang keempat ada tahan angin. 5 ada fungsionalitas multimusim. Selanjutnya ada ringan dan nyaman, fleksibilitas dan adaptabilitas, gaya dan fashion, perlindungan dari sinar UV, dan yang terakhir di nice to have ada perawatan yang mudah. Next. Selanjutnya ada fit analysis. Nah, untuk di sini back. Nah, untuk di sini ada pencocokan antara pain reliever, gain creator, dan pain customer dan gain customer. Next. Dan untuk di gain customer-nya sendiri, ada satu yang tidak cocok, yaitu atasan yang versatile. Jadi, pain customer-nya yang tidak cocok ada 3, yaitu kualitas bahan yang rendah, kurangnya fitur yang fungsional, dan yang terakhir ada ketahanan yang buruk. Next. Untuk penjelasan dari pain reliever dan customer pain-nya adalah yang pertama, perawatan yang mudah dapat mengatasi permasalahan dari customer pain, ketahanan yang buruk. Kedua, ada sifat yang cepat kering dan dapat mengatasi permasalahan dari customer pain, ketahanan yang buruk. Yang ketiga, ada rentang ukuran yang luas dan opsi inklusif, dapat mengatasi permasalahan dari customer pain, kurangnya pilihan desain. Selanjutnya ada fleksibilitas untuk berbagai iklim dan aktivitas, dapat mengatasi permasalahan dari customer pain, keterbatasan multi-season. Selanjutnya ada perlindungan dari kondisi cuaca yang buruk, dapat mengatasi permasalahan dari customer pain, ketahanan yang buruk dan tidak tahan lama. Selanjutnya ada desain kompak dan portable, dapat mengatasi permasalahan customer pain, kurangnya fitur fungsional. Selanjutnya ada sirkulasi udara dan pengaturan kelembapan dan mengatasi permasalahan customer pain, kurangnya ventilasi dan kurangnya insulasi. Yang terakhir ada ringan dan mudah bergerak, dapat mengatasi permasalahan dari customer pain, kurangnya fleksibel. Next. Oke, untuk selanjutnya ada penjelasan dari gain creator dan customer gain. Yang pertama ada angin yang tahan angin mendukung customer gain, perlindungan terhadap angin. Kedua ada perlindungan sinar UV dapat mendukung customer gain tahan luntur. Yang ketiga ada ringan dan nyaman dapat mendukung customer gain ringan dan mudah dibawa. Yang keempat ada fleksibilitas dan adaptabilitas dapat mendukung customer gain ringan dan mudah dibawa. Yang kelima ada gaya dan fashion dapat mendukung customer gain desain yang stylish. Yang keenam ada fungsionalitas multimusim dapat mendukung customer gain perlindungan terhadap hujan ringan. Yang ketujuh ada perlindungan terhadap cuaca ekstrim dapat mendukung customer gain perlindungan terhadap angin. Yang delapan ada daya tahan dan performa jangka panjang dapat mendukung customer gain keawetan dan tahan lama. Yang 9 ada perawatan yang mudah
dapat mendukung customer gain mudah dicuci dan cepat kering. Yang terakhir ada sirkulasi udara dan pengelolaan kelembapan dapat mendukung customer gain, pernapasan yang baik, dan atasan yang versatile. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.